Hai guys, selamat datang kembali di pembahasan alur cerita. Bagaimana kondisi kalian? Dompet masih tebal? WA masih aman? Semoga kalian sehat semua ya. Kali ini Mimin gak bahas cerita Taichi dulu, melainkan sebuah cerita baru yang berjudul Ya udah, gak perlu basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Berangkat. Cerita berawal dengan kereta kuda yang tengah dikejar oleh segerombolan goblin. Beruntungnya sebelum salah satu goblin memakan Pak Kusir, seketika itu sebuah pedang meluncur bersamaan dengan kehadiran para petualang. Tentu melihat kedatangan petualang-petualang tersebut membuat sang Pak Kusir tersenyum senang. Ternyata jabatan petualang tidak hanya sekedar untuk gaya. Terbukti dengan kemampuannya yang dapat dengan mudahnya membantai para goblin. Singkat cerita, kita dibawa ke dalam kota yang dimana tempat karakter utama mencari nafkah. Ya inilah dia MC kita kali ini yang bernama Fed. Dimana Fed adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai penjaga gerbang dengan bayaran yang sangat sedikit. Pemuda itu mengalami kehidupan yang sulit, tapi ia juga tidak bisa berbuat banyak sebab berkat kemampuannya yang masih payah. Sementara di sisi lain, para warga tengah was-was melihat tiga kesatria suci yang memiliki sikap arogan, di mana mereka memanggilnya trio saudara Flerik, yang terdiri dari Rafael, Hado, dan Memil. Bisa dilihat dari seorang pedagang buah yang mendapatkan hantaman hanya perihal buah jatuh, tapi beruntungnya tindakan tersebut langsung dihentikan oleh Rafael. Kembali lagi kepada Fed yang dimana saat ia tengah berdiri, tiba-tiba saja muncul Rafael and the Gang yang datang untuk bertugas. Tapi kayaknya tidak sah bagi pria tersebut kalau tidak mengganggu orang. Dimana dengan sangat angkuhnya, pemuda itu melemparkan kepingan uang kepada Fed untuk bayaran kerja pemuda itu. Tapi ketika Fed tengah mengambil koin-koin tersebut, sebuah kaki melintas yang membuat Mimin jengkel dengan perilakunya. Tak berhenti sampai di sana, ia juga melakukan tendangan yang hanya bisa membuat Fed pasrah sebab ia menyadari kalau kemampuannya tidak sebanding. Beruntung saat itu juga muncul sebuah suara yang menyuruh mereka berhenti, di mana orang yang memiliki sumber suara bernama Roxy. Jadi, Nona Roxy ini adalah salah satu nona muda dari tiga keluarga utama yang menjadi kekuatan kekaisaran, di mana kekaisaran memiliki tiga keluarga yang menyokongnya, yaitu Frederick, Hart, dan satu lagi belum dikasih tahu. Namun Nona Roxy memiliki sifat yang lemah lembut dan baik hati. Seperti biasa, sepulang dari bekerja, Fed akan mampir ke kedai langganannya untuk mengisi bahan bakar tubuhnya. Lalu setelahnya berjalan pulang menyusuri jalan kota. Tapi kali ini ia menemukan sebuah kejadian yang akan merubah nasib hidupnya. Bermula dari Fed yang melihat pencuri memasuki benteng dan dilaporkan kepada Nona Roxy. Sehingga pemuda itu pun mendapatkan tugas dadakan. Lalu ketika tengah berjaga, muncul salah satu pencuri yang berniat melarikan diri. Pada awalnya, pemuda itu berniat bersembunyi, tapi seketika teringat dengan cicilan yang sudah nunggak dan selalu kedatangan penagih utang, seketika Fed pun berbalik dan menekatkan keberanian miliknya untuk melawan. Pemuda itu sungguh tidak percaya dengan apa yang baru saja dirinya lakukan. Terlebih lagi berkat kejadian tersebut membuat kemampuan miliknya tiba-tiba saja aktif. Pembunuhan dan perubahan kemampuan yang secara bersamaan tentu saja membuat pemuda mengalami sedikit linglung. Sehingga panggilan dilontarkan Nona Roxy kepadanya tak kunjung dijawab. Tak berhenti sampai di sana, pemuda tersebut kembali terkejut dengan dirinya yang mampu mendengar isi hati Ciwi di depannya. Sehingga ia pun masih dalam keterkejutan menjawab pertanyaan Roxy dengan terbata-bata. Di mana Fed meminta kepada Roxy untuk mengaku kepada petinggi kalau ialah yang telah membantai para penculik. Roxy yang mengetahui alasan pemuda di depannya yang tidak ingin diakui sebagai pahlawan karena takut dengan trio Flerik, memilih menyetujuinya. Namun cewek tersebut tetap memberikan sebuah imbalan lain, yaitu menyuruh Fed buat bekerja di keluarganya. Setibanya di rumah yang selama ini Fed tempati, pemuda itu mengecek kemampuan miliknya yang tiba-tiba saja aktif. Hingga seketika ia pun teringat dengan dirinya yang mampu mendengar isi hati orang lain. Melihat dari kemampuannya saat ini, Fed meyakini kalau dirinya bisa berhadapan dengan sebuah monster. Sehingga untuk membuktikannya, Fed pun berniat menantang para goblin.
Dengan 2 koin perak yang dimilikinya hanya mampu membeli sebuah senjata yang berada di dalam sebuah tong. Tapi siapa sangka pemuda ini malah menemukan sebuah pedang yang nantinya akan mengubah kehidupannya. Tak hanya itu, ternyata pedang tersebut memiliki pemikirannya sendiri. Ia memperkenalkan diri sebagai Great, yang artinya pedang satu tangan. Pemuda itu melakukan hal yang nekat, mendatangi tempat para goblin berkumpul, hanya untuk memastikan kalau kemampuannya tidak hanya tulisan belaka. Ya, tanpa disangka-sangka, kemampuan yang dimilikinya benar-benar sudah aktif. Pemuda itu refleks menebaskan pedang ke arah goblin yang mengakibatkan makhluk-makhluk tersebut tewas. Tak hanya itu, kemampuan yang dimiliki Fate tiba-tiba saja mengalami peningkatan. Tapi ia tidak memiliki banyak waktu untuk hanya sekedar kagum, sebab para goblin mulai berdatangan dari setiap penjuru. Hingga dengan ini baku hantam pun kembali terjadi. Berkat benda tipis panjang tajam yang bernama Great, ia dapat dengan mudahnya memutilasi satu persatu para makhluk tersebut, sehingga membuat atribut yang dimilikinya ikut meningkat seiring darah segar yang memuncrat. Terlihat ketika semua goblin telah terbantai, atribut yang dimiliki pemuda itu juga telah tumbuh semakin besar dan mendapatkan sebuah kemampuan baru. Sedikit penjelasan, kemampuan yang dimiliki Fate bernama Gluttony. Berbeda halnya dengan kemampuan biasa yang meningkatkan atributnya dengan berlatih atau bertarung. Gluttony sendiri adalah mencuri atribut dan kemampuan korbannya. Namun minusnya, orang yang memiliki atribut ini tidak akan bisa mendapatkan sebuah pengalaman yang seketika membuat Fate menyadari alasan dirinya yang selama ini tidak memiliki kemampuan. Singkat cerita, pemuda itu pun telah kembali ke dalam kota dan telah selesai dari menukar kuping besar milik para goblin. Dan saat ini tengah berjalan santai, tapi tiba-tiba Fate harus dikejutkan oleh penculik yang tengah membawa bocah, sehingga hati yang dimiliki pemuda tersebut tiba-tiba saja tergerak untuk menolong. Pemuda tersebut mengikuti sang penculik sampai di sebuah gudang, namun sayangnya ia tidak bisa langsung bergerak, sebab kemampuan yang dimiliki sang penculik berada di atasnya, sehingga ia pun hanya bisa menunggu sampai sang penculik meninggalkan tempat tersebut. Sampai akhirnya sebuah kesempatan itu tiba dan langsung dimanfaatkan untuk melepaskan Sandra. Tapi sayangnya aksi yang dilakukan pemuda itu harus diketahui sang penculik, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Memanfaatkan kesombongan yang dimiliki sang penculik, di mana Fate mencari celah untuk melakukan serangan tiba-tiba. Sehingga ketika sang penculik masih saja sombong dengan kemampuannya yang dia yakini dapat dengan mudah membunuh pemuda di depannya, saat itu Fate masuk menebaskan pedang miliknya. Berhasil mengelakkan sang penculik, pemuda itu tanpa basa-basi langsung menanyakan dalang dari penculikan. Bahkan Fate tidak segan-segan menusukkan pedang miliknya hanya untuk mendapatkan informasi. Alhasil penculik yang mendapatkan perlakuan tersebut akhirnya mengatakan orang yang menyuruh mereka yaitu Shadow Cleric, yang seketika membuat Fate teringat dengan masa kecilnya yang juga mendapatkan tekanan dari keluarga tersebut. Keesokannya, sesuai dengan perkataan Roxy yang menyuruhnya bekerja di keluarga Hart, kedatangannya langsung disambut oleh Roxy selaku tuan rumah sekaligus kepala keluarga yang baru, sebab kepala keluarga sebelumnya yaitu ayahnya harus gugur di medan pertempuran. Tak terasa, Fate telah bekerja 1 minggu di kediaman keluarga Hart. Selama itu pula kehidupannya sudah mengalami banyak perubahan. Banyak kejadian yang dirinya alami selama bekerja di keluarga tersebut. Diawali dari hari pertama masuk, para pekerja yang lain mengira kalau Fate ini adalah orang gila, sebab para pekerja selalu memergoki pemuda itu berbicara dengan senjata miliknya. Singkat cerita, malam pun poet, Fate terbangun dari pingsan yang disebabkan rasa lapar. Pemuda itu menanyakan kepada Gerd alasan dirinya yang tiba-tiba saja kehilangan kesadarannya, sebab selama ini ia mampu menahan lapar cukup lama. Tentu pedang tersebut dengan senang hati menjelaskannya. Jadi semua itu dikarenakan skill kerasukan yang dimilikinya. Dimana setelah skill kerasukan sudah merasakan sebuah jiwa, maka tidak akan pernah bisa berhenti. Semakin banyak jiwa yang dilahap, maka semakin kuat pula kemampuan yang dimiliki Fate. Namun jika tindakan tersebut berhenti, maka Fate akan mati kelaparan atau kehilangan akal dan menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Dan jika kelaparan Fate sudah diambang batas, mata yang dimilikinya akan berubah merah. Untuk mengatasi rasa lapar, pemuda tersebut mendatangi tempat yang dipenuhi para goblin. Tapi siapa sangka aura lapar yang dimiliki Fate mampu dirasakan semua goblin, sehingga membuat tidak ada satupun makhluk yang berani mendekat. Alhasil Fate pun memilih dirinya sajalah yang mulai pertarungannya.
tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membantai sekumpulan goblin. Namun sayangnya itu semua belum cukup mengatasi rasa lapar yang dimilikinya. Sehingga pedang Great pun menyuruh Fett buat pergi ke hutan Hobgoblin. Kehadiran pemuda tersebut di hutan ini langsung disadari oleh beberapa goblin. Sehingga terjadilah sedikit pertarungan yang tentu dengan sangat mudahnya pemuda itu atasi. Salah satu goblin yang merasakan aura menakutkan dari pemuda di depannya berniat melarikan diri. Namun sayang, tindakan tersebut langsung diketahui Fett sehingga makhluk tersebut harus menjadi korban selanjutnya. Pemuda itu baru merasakan kenyang setelah membantai setengah populasi goblin yang ada di hutan Hobgoblin. Setelah mengalami peristiwa hari ini, Fett berjanji akan melakukan perburuan sesering mungkin untuk menghindari rasa lapar. Tapi seketika muncul sebuah getaran yang disebabkan langkah Raja Goblin. Menggunakan pemindaian yang dimilikinya, membuat pemuda itu dapat melihat kemampuan setiap makhluk. Dia tertarik pada kemampuan pemulihan yang dimiliki Raja Goblin sehingga ia pun menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan akhirnya Fett berhasil menebas salah satu tangan Raja Goblin yang mengakibatkan sang raja merintih kesakitan. Sementara sang pelaku malah bengong menatap ke arah gumpalan daging yang terpisah. Beruntungnya Great dengan cepat menyadarkannya sehingga terhindar dari hantaman yang dilakukan Raja Goblin. Walaupun hanya menggunakan satu tangan, tidak bisa dipungkiri kalau Fett tetap mengalami kesulitan. Hingga akhirnya muncul sebuah kesempatan yang berhasil dimanfaatkan pemuda tersebut. Pemuda tersebut berhasil mendapatkan beberapa manfaat dari membunuh sang Raja Goblin, di mana antaranya kemampuan penyembuhan dan kenaikan kemampuan. Tidak bisa dipungkiri, meski memiliki kemampuan pelahap, tetaplah pemuda biasa yang kadang merasa lelah setelah baku hantam. Dari pertempuran yang dilakukan pemuda itu selama ini, dia sudah mampu menaikkan level senjata miliknya. Namun untuk melakukan perubahan bentuk dibutuhkan semua status yang dimiliki. Awalnya, pemuda itu keberatan untuk menyerahkan semua status yang dimilikinya. Namun karena penasaran dengan wujud baru senjata miliknya, ia pun menyerahkan dengan sukarela. Senjata yang dimiliki Fett mengalami perubahan menjadi busur sihir. Terlebih lagi, anak panah yang dilepaskan memiliki auto aim yang sangat baik. Tapi seketika cerita harus bersambung. Kita lanjut minggu depan. Jaga badan kalian, ajakin jalan and see you, bye-bye.